Hai sahabat viewer, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendo dalam acara Kemis Kendo Misteri. Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe gratis. Dalam segmen video kali ini, gue akan membahas tentang fakta The Dragon Family, yaitu kelompok elit Cina yang emasnya ribuan ton digondol Amerika Serikat. Perdebatan soal harta Indonesia berupa emas batangan yang konon disimpan di sebuah tempat rahasia di Swiss memang masih menjadi misteri sampai saat ini. Dalam perjanjian Green Hilton Agreement yang ditandatangani pada 14 November 1963 antara Soekarno dan Presiden Amerika John F. Kennedy, Indonesia menyerahkan sekitar 58.000 ton emas murni dengan kualitas 24 karat kepada US State Treasury. Tak hanya Indonesia, Cina yang kala itu diwakili sebuah kelompok keluarga berpengaruh bernama The Dragon Family juga memiliki emas dengan jumlah ribuan ton yang juga raib di bawah pemerintah Amerika Serikat. Sama seperti Indonesia yang mengupayakan pengembalian emas, mereka juga menuntut hal serupa agar hak-haknya dikembalikan. Lantas, seperti apa sepak terjang The Dragon Family? The Dragon Family, keluarga berpengaruh yang merupakan organisasi lama di Cina dan Taiwan. Saat pecah perang antara dua faksi yang berbeda ideologi di Cina, yaitu komunis versus demokrat, Kuomintang selaku faksi kanan kemudian menyiapkan para penjaga emas yang bernama kelompok naga atau biasa disebut dengan The Dragon Family. Dalam buku Harta Amanah Soekarno yang terbit 2014, Sofri ANS menuliskan bahwa kelompok tersebut merupakan organisasi keluarga lama di Cina dan Taiwan. Itu tertulis dalam bab 4 halaman 345. Keberadaan Kuomintang sendiri tak lepas dari dukungan Amerika Serikat yang meminta mereka untuk memerangi komunisme di Cina daratan. Meski akhirnya mereka kalah dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949 dan kemudian tersingkir di sebuah pulau yang disebut negara Taiwan, meski secara ideologi berbeda dan tampak bermusuhan, mereka tetap kompak soal keputusan yang menyangkut emas lewat The Dragon Family. Fakta selanjutnya, emas milik Cina dipercayakan kepada Soekarno yang diangkat sebagai M1. Menurut catatan Safari ANS dalam Harta Amanah Soekarno yang terbit 2014, masyarakat internasional dan pihak Cina seperti Partai Komunis dan Kuomintang yang tengah berseteru sepakat memberikan emas mereka untuk ditempatkan di bawah kontrol Presiden Indonesia, Soekarno. Tertulis dalam bab 4 halaman 346. Ini artinya ada banyak emas yang dititipkan kepada Soekarno. Soekarno sendiri dia lantik sebagai M1 atau Monetary One, yang kemudian membawahi emas yang dipercayakan kepada dirinya. Keberadaan benda tersebut kemudian melahirkan The Green Hilton Agreement antara Soekarno dan Kennedy, di mana pihak Indonesia kemudian meminjamkan 58.000 ton emas untuk mendukung penerbitan dolar AS, agar pemerintah dapat mencetak nilai uangnya sendiri. Hal ini sekaligus menghancurkan monopoli hak tunggal dari The Federal Reserve, The Fed, atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dan faktanya lagi, keberadaan emas mulai jadi misteri seiring konspirasi yang terjadi. Sayangnya, kedua orang yang memiliki perjanjian di dokumen keramat itu tiba-tiba saja kehilangan kekuasaannya. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam sebuah acara resmi kenegaraan tewas terbunuh setelah ditembak 24 November 1963 saat berada di dalam mobilnya. Sementara sang kawan Soekarno digulingkan dari istana pada 1965 usai gerakan G30S PKI pecah.
Pada saat itulah ribuan ton emas yang ada kemudian menjadi misteri. Sementara itu, The Dragon Family yang juga memiliki emas di sana mulai berancang-ancang agar benda berharga itu bisa dikembalikan pada mereka. Disinilah permainan mulai terjadi, di mana obligasi berupa Federal Reserve Note atau yang disingkat FRN senilai 144.500 triliun US dollar dicuri dari pengacara The Dragon Family yang bernama Neil Cannon. Padahal jumlah tersebut digunakan sebagai pembayaran bunga dari emas yang disimpan. Mirisnya lagi, rekening penyimpanan bunga dari emas itu juga diblokir oleh pihak The Fed. Meski demikian, sejarawan Asfi Marwan Adam meragukan dokumen yang dijadikan rujukan Safari ANS dalam bukunya The Green Hilton Memorials yang terbit 2014. Menurutnya, data-data tersebut perlu dilakukan pengujian oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang disingkat ANRI. Lebih lanjut, Asfi menyoroti perihal stempel yang digunakan Soekarno hingga pertemuannya dengan Kennedy bukan untuk membahas perjanjian soal emas, melainkan soal dukungan Amerika Serikat untuk pengembalian Irian Barat dengan imbal balas pembebasan Alien Pops, seorang pilot yang ditangkap TNI Angkatan Udara dalam kasus PRRI Permesta. Dan itulah fakta-fakta dari The Dragon Family yang masih menjadi misteri. Tapi ini masih menjadi konspirasi karena belum terbukti kebenarannya. Jangan lupa subscribe di bawah ini. See you next time di video-video gue selanjutnya and bye-bye.